Ya, dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Ihsan Abdullah dan juga mantan KBAI Soleman B. Ponto untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keberadaan dari Ponpes Al Zaitun. Saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, selamat malam, dan juga Pak Soleman. Ya, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mungkin bisa dikomentari soal pernyataan dari mantan pendiri Al Zaitun yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, bahwa barangkali yang membuat kemudian Ponpes ini seperti tidak tersentuh itu adalah karena adanya pejabat-pejabat yang melindungi, begitu ya. Saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Bagaimana komentar Anda? Ya, jadi hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 sudah jelas ya, sangat jelas dan akurat serta masih relevan dengan kondisi Al Zaitun saat ini, yaitu bahwa yang pertama Mahat Al Zaitun ini mengembangkan ajaran Islam yang menyimpang, jadi menyimpang dari kaidah-kaidah dan akidah Islam sekaligus. Ini terbukti juga dengan lontaran-lontaran dan unggahan-unggahan medsos yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang sudah terverifikasi kebenarannya, dan ini cukup bukti bahwa penelitian yang kami lakukan di tahun 2002 itu sangat relevan dengan kondisi sekarang. Nah, yang kedua, bahwa Mahat Al Zaitun ini juga Panji Gumilang terutama adalah terpapar dengan paham bernegara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mereka terafiliasi dengan gerakan negara Islam yang juga sebelum mendirikan Ponpes, Panji Gumilang alias Abu Toto itu adalah pemimpin dari gerakan Darul Islam atau NII dan KW 9 atau Komandemen 9. Jadi ini sangat jelas kemudian mengapa Abu Toto atau Panji Gumilang itu saat ini pun dia terus melakukan kegiatan-kegiatan yang provokatif, menghina agama, kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Islam secara terang-terangan. Misalnya saja, satu, dalam rangka haji sekarang, dia mengatakan haji tidak perlu dilakukan di Makkah, ya, tetapi cukup di Al Zaitun, berputar di Mahat Al Zaitun dan melempar jumrah dengan melemparkan 7 sak semen. Itu satu hal yang sangat menyimpang. Padahal kita yakini yang namanya haji itu adalah Arafah, yaitu haji adalah di tanah suci Mekah. Nah, yang kedua, tata cara salat dan saf salat serta mencampur adukan saf saf laki dan wanita. Ini jelas sangat menyimpang dari kaidah tata cara salat. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa nomor 38 tahun 2023 tentang bagaimana saf salat dan tata cara salat yang terpisah antara makmum laki-laki dan perempuan. Kemudian juga tata cara tidak dibenarkan wanita menjadi khotib atau menjadi khotib di dalam sholat Jumat. Nah, ini semua yang dilakukan oleh Panji Gumilang justru dikerjakan. Dan yang lebih fatal adalah bagaimana ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di Al-Mahad itu adalah berzina, ya, itu hukumnya halal asal saja dilakukan penebusan dosa. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat menyimpang dari agama Islam yang melarang zina, bahkan dikatakan zina itu adalah perbuatan yang harus dijauhi, wala taqrabuz zina. Nah, itu. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan ini cukup menodai serta menghina agama Islam. Dan Panji Gumilang sekali lagi harus segera dilakukan tindakan hukum, ya, dan tidak perlu dilakukan pengaduan-pengaduan karena cukup
ini adalah perbuatannya adalah merupakan delik umum yang di mana aparatus negara dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan sudah bisa melakukan pemanggilan dan proses hukum selanjutnya. Jadi tidak perlu menunggu masyarakat mengadu dan lain-lain. Dan satu hal, penelitian Majelis Ulama Indonesia itu sudah cukup menjadi dasar bagaimana aparatus penegak hukum kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum. Saya kira itu. Ya, baik. Tapi sejauh ini Pak Ihsan, kalau kita melihat komentar dari pemerintah paling tidak dari Menko Polhukam dan juga Menko PMK yang mengatakan harus dikedepankan prinsip kehati-hatian. Lalu kemudian dikatakan bahwa jika memang ada pelanggaran bisa langsung ditindak. Apa yang membuat sepertinya penindakan, Anda bahkan sudah mengeluarkan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh MUI Pusat begitu yang menemukan indikasi penyimpangan. Lalu apa yang membuat kemudian sepertinya tidak bisa ditindak? Apakah itu sesuai dengan kaidah hukum atau kaidah yang lain? Kehati-hatian adalah sangat baik, tetapi juga jangan sampai terkesan lambat. Karena bila mana lambat, ini akan terjadi gesekan yang terus-menerus antara umat Islam ya yang sekarang bergerak, yang merasa agamanya dilecehkan dan merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai ya dengan kontroversi-kontroversi yang terus dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, apakah pemerintah bertindak menunggu kondisi masyarakat seperti ini? Kan tentu tidak. Karena apabila terus terkesan ada pembiaran. Dan kalau ada pembiaran, kita mengkhawatirkan kondisi kepemiluan yang akan datang yang seharusnya berjalan dengan baik tentu juga berpengaruh. Karena kondisivitas yang tidak kondusif, ya keadaan masyarakat yang tidak kondusif. Tercipta yang namanya psikososial yang tidak baik. Nah, ini saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini membenahi orang yang terpapar dengan paham bernegara yang keliru, yang salah. Apakah perlu dibiarkan? Dan tupoksi MUI dalam rangka himayatul umat tentu adalah bagaimana membina umat agar tidak menyimpang atau terpapar dengan pemahaman keagamaan yang menyimpang atau sesat. Nah ini saya kira kehati-hatian perlu sekali lagi, tetapi jangan terkesan membiarkan. Tidak ada satupun orang di negeri ini yang untouchable, yang tidak yang tidak tersentuh hukum. Nah ini semata-mata masyarakat melihat bahwa Panji Gumilang dilakukan pembiaran sehingga masyarakat melakukan demo, letupan-letupan yang lain, dan ini bukan tidak mungkin akan lebih besar lagi. Baik Pak Ihsan, saya beralih ke Pak Soleman, tapi saya ingin memberikan pertanyaan menggantung sebelum kita harus jeda terlebih dahulu. Tidak ada satupun di negeri ini yang untouchable. Mengapa kemudian Panji Gumilang terkesan untouchable? Itu pertanyaannya. Pak Soleman, saya akan berikan kesempatan pertama selesai jeda berikut ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Soleman kalau begitu untuk mengomentari. Sudah lama terindikasi menyimpang tapi kemudian tidak bisa dilakukan apa-apa. Terkesan seperti itu. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi begini Mbak. Memang Al Zaitun ini pertama sekali masuk dalam radar BAIS itu 2002. Saya waktu itu di Spanyol dengar situasi ini. Yang masuk di radar kita dia itu terafiliasi ke NII. Lalu kita terus men-track sampai saya 2012 ketika saya jadi Kabais, itu sudah saya bikin laporan bahwa Al Zaitun terindikasi berafiliasi ke NII. Akan tetapi karena ini masalahnya berhubungan dengan agama, jadi kita tidak bisa langsung masuk begitu aja. Kita hanya melaporkan Panglima langsung kepada MUI. Kita menunggu dari MUI seperti apa, karena kita anggap yang punya kompetensi di bidang agama ini adalah MUI. Tapi setelah itu 2012 itu terdiam, tidak ada berita apa-apa, malah banyak kunjungan pejabat ke sana setelah itu. Jadi kita pikir, mereka benar, berarti salah lah kita. Tiba-tiba 2023 muncul lagi. Nah itu.
Oke, Itu bagaimana Bais situasinya. bisa salah, Pak Soleman? Adakah kemudian misalnya backingan dari pejabat tertentu, kemudian seperti yang disinyalir tadi oleh mantan pendiri Al Zaitun, yang membuat akhirnya Al Zaitun ini seperti untouchable, tidak bisa disentuh? Jadi begini, ada kalanya orang Indonesia ini kan orang yang sangat apa istilahnya orang Jawa itu ewu pakewu. Hmm. Jadi Pak Panji Gumilang kan ini orangnya supel ya bergaul. Jadi dengan kesupelan bergaul ini ya dia mengundang pejabat, ya pejabat juga karena pergaulan atas nama pergaulan dia datang berkunjung ke sana. Kalau seperti dikatakan tadi Pak Hendro Priyono ke sana, Pak Muldoko, ya saya tahu mereka-mereka itu orang-orang yang supel, orang-orang yang sedang bergaul, sehingga bisa saja mereka ke sana. Apalagi seperti Pak Hendro Priyono, diundang ke sana, pasti beliau datang ke sana dan bukan datang sekedar datang sekedar juga ingin melihat apa sih sebenarnya yang sedang ada di sana, kan bisa. Tetapi lagi-lagi walaupun mereka tahu, mereka tidak bisa langsung mengambil tindakan. Paling lagi-lagi laporan ke MUI. Nah, apakah laporan ke MUI itu sejauh mana? Tentu kita tidak tahu. Karena ini hal yang sangat sensitif, kan gitu. Iya, ya, baik. Bagaimana kemudian dengan adanya indikasi aliran dana yang dikatakan miliaran rupiah kepada ponpes tersebut? Ya, itu saya kira bukan hanya untuk ponpes tersebut. Itu kebetulan aja dia. Kepada siapa saja itu sangat mungkin terjadi. Kan kita lihat saja itu di Alfamart, Indomart, di mana aja banyak sekali itu kontak amal itu kan. Siapa yang menggunakan kotak amal itu kita juga tidak tahu. Kebetulan ada yang mengaku bahwa itu masuk kepada mereka. Tapi juga ada yang lain kan, yang kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang memiliki itu. Jadi kalau dari yang mengaku saja sudah sekian banyak, yang tidak mengaku juga akan lebih banyak lagi tentunya kan. Jadi memang itu sangat mungkin karena kita tidak pernah tahu. Dan betul dibilang bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang sangat baik hati. Melihat kotak itu langsung diisi. Dia nggak tahu kotak ini dimanfaatkan untuk apa. Kan begitu, Pak. Baik, Pak Ihsan, bagaimana komentar Anda? Berapa sebenarnya jumlah pengikutnya? Apakah diketahui secara detail kalau dikatakan misalnya ada 14 juta orang pengikut aktif yang juga bersedia mengumpulkan dana bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah? Pak Ihsan? Ya, itu tentu saja yang mengetahui tentang jumlah berapa intelijen ya. Para badan intelijen kita ya tentu atau kepolisian yang memiliki data valid tentang jumlah pengikut. Karena apa? Terkonfirmasi oleh Kementerian Agama bahwa Al-Mahad ini ternyata tidak mengacu kepada undang-undang pesantren. Artinya dia berbentuk yayasan, yaitu Yayasan Pesantren Indonesia, tetapi dalam prakteknya tidak ada di sana pesantren. Yang ada adalah pendidikan umum seperti sekolah tinggi, kemudian madrasah aliyah, kemudian madrasah ibtidaiyah, dan madrasah diniyah. Nah, ini tentu saja sangat sulit dideteksi ya. Yang pertama, yang kedua mereka eksklusif sekali, tidak bisa kemudian orang seperti orang biasa itu bisa mengakses ya, masyarakat biasa bisa mengakses ke Mahad Al-Zaitun. Bahkan masyarakat Gantar, Sancang, dan Mekarjaya yang berada di lingkungan di mana Al-Zaitun berada itu juga tidak bisa mengakses masuk ke dalam Al-Zaitun. Yang lebih parah ya, eksklusivitas mereka adalah mereka membangun dermaga yang diperuntukkan bagi lalu lintas pelayaran langsung dari Al-Zaitun ke laut. Nah, ini juga luar biasa dan alhamdulillah dermaga ini kemudian disegel ya oleh Bupati, kepala daerah. Kira menunjukkan betapa eksklusifnya sebuah ponpes yang mendapatkan privilege ya
yang dan ini dibiarkan terlalu lama sehingga menjadi bom waktu, dan saya kira saatnya MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang tata cara ibadah yang benar, ya, tata cara salat yang benar, dan di sana menyimpang tentu sudah menjadi cukup bukti bahwa aparatus keamanan agar segera melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan dan seterusnya kepada Panji Gumilang dan melakukan proses hukum dan menghukum Panji Gumilang serta menyelamatkan Mahat Al-Zaitun ini, karena Mahat Al-Zaitun ini banyak sekali santri, ya, sivitas akademik, ada ustadz, ada guru, ada pengurus pengelola bisnis, yayasan dan lain-lain, yang tentu juga harus dibina selanjutnya oleh pemerintah bersama Kementerian Agama dan Majelis Ulama akan membina pemahaman keagamaan yang menyimpang tersebut. Baik, Pak Ihsan, satu pertanyaan terakhir, betul MUI Pusat akan mendatangi Ponpes Al-Zaitun dalam waktu dekat ini? Sudah, kami hari ini terjun ke sana bersama dengan MUI Jawa Barat dan Pemprov bersatu menjadi satu tim, dan setelah pasca maghrib tadi sudah masuk ke area Al-Zaitun, dan besok pagi juga akan bertemu rencananya Panji Gumilang bersama Panji Gumilang di Pemprov. Bersama tim kami ada 3 orang dari MUI Pusat dan beberapa pengurus dari MUI Jawa Barat. Saya kira ini untuk tadi memvalidasi kembali, ya. Kemudian setelah terkumpul validitas yang terbaru, fakta terbaru, baru kami dari Majelis Ulama Indonesia tentu akan segera menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa Al-Zaitun ini, Mahat Al-Zaitun ini, terutama ajaran yang disampaikan Panji Gumilang adalah menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Nah, ini sebagai nanti untuk tindak lanjut bagi aparatus negara dalam hal ini kepolisian, kejaksaan untuk Panji Gumilang. Dan selanjutnya tadi untuk menyelamatkan Mahat Al-Zaitun agar tidak terpapar lagi dengan paham-paham keagamaan yang menyimpang dan tata cara bernegara yang tidak terpapar dengan gerakan NII dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Sulaiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.